Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pengendara motor di Nganjuk menabrak truk mogok di sisi jalan, akibatnya korban tewas. Upaya penyelundupan ponsel ke dalam roti oleh keluarga narapidana ke Lapas Banyuwangi digagalkan petugas keamanan. Menjelang tahun baru Imlek, pemain barongsai cilik di Jember giat berlatih. Saudara, seorang pencari belut di Ngawi ditemukan tewas di area persawahan. Korban tewas diduga akibat tersengat listrik jebakan tikus. Seorang pria pencari belut ditemukan tewas di area persawahan Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Saat ditemukan korban, Saljum, 41 tahun, warga desa setempat. Saat ditemukan, seluruh peralatan yang digunakan untuk mencari belut masih menempel di tubuh korban. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Badrudin, pengelola sawah, saat hendak melihat bibit padi yang ditanamnya, serta hendak mematikan listrik jebakan tikus yang dipasang. Namun betapa terkejutnya begitu melihat pria pencari belut terbujur kaku meregang nyawa. Temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Pagi-pagi kurang lebih pukul 06.00 saya melihat benih padi saya melihat di kejauhan kok ada orang tergeletak, kemudian saya dekati, dia sudah meninggal, kemudian saya mencari ya teman dan sekaligus mas saya yang kebetulan pernah bekerja di Polsek, kemudian saya diarahkan untuk segera melapor ke Polsek Geneng. Belum tahu, nanti kan kita harus di PSU, belum tahu. Nanti statement kita keluarkan nunggu dari Biden, dari Reskrim Polres. Jenazah selanjutnya dibawa kemana dan? Ini ke rumah sakit, Pak. Ke RSUD ya? Ya. Oleh polisi, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Polisi mengamankan kawat yang digunakan untuk aliran listrik jebakan tikus berikut peralatan mencari belut milik korban. Kasus ini dalam penanganan Polsek Geneng. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pengendara motor di Nganjuk menabrak truk mogok di sisi jalan. Akibatnya korban meninggal dunia seketika. Diduga kecelakaan terjadi karena penerangan jalan di lokasi kejadian tidak memadai. Kecelakaan terjadi di jalur lintas provinsi, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Sukomoro Nganjuk, Sabtu malam. Akibatnya korban Erin Septiana Putri berusia 21 tahun, warga desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso Nganjuk, tewas seketika. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor melaju kencang dari arah timur ke barat. Diduga korban tidak mengetahui ada truk mogok yang dikemudikan oleh Agung, warga Loceret Nganjuk, sehingga motor korban langsung menghantam bagian belakang truk. Meski sudah dipasang tanda rambu stop atau berhenti oleh sopir truk, namun diduga tidak efektif karena penerangan jalan di lokasi kejadian tidak memadai. Meninggal. Berapa orang? Satu. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Naik apa, Pak? Basic sendirian? Iya. Dari mana, arah mana mau kemana tuh, Pak? Yang sepeda motor itu? Arah timur mau ke barat. Ke barat. Kalau truknya itu? Truknya terrusak. Oh, truk mogok, Iya, berhenti. Iya, bro. Nggak tahu atau bagaimana, Pak, nabraknya itu? Kurang tahu. Kecepatan tinggi sepeda motor itu? Kecepatan tinggi. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Poros Pantura, Kabupaten Lamongan. Akibatnya sejumlah korban menderita luka dan 2 diantaranya luka parah.
Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Sabtu sore. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Bagus, warga Kabupaten Kudus, melaju dari arah Lamongan. Saat di lokasi kejadian, truk tiba-tiba hilang kendali ke lajur kanan, sehingga menabrak motor yang dikendarai Bambang, warga Turi, Kabupaten Lamongan. Tak berhenti di situ, truk juga menghantam sepeda motor yang dikendarai Beni, warga Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang membonceng Rachel. Truk yang melaju tak terkendali kemudian menabrak truk box yang dikemudikan Andi Wibowo, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini sejumlah korban mengalami luka, 2 diantaranya luka parah. Awalnya tadi itu gimana sih, Mas? Antri lampu merah, Pak. Sampai dari arah mana? Dari arah Surabaya. Dari arah timur ke barat. Terus ke barat. Itu udah antri lampu merah, itu udah pakai enrem, udah berhenti pakai lampu bahaya. Nggak tahu dari belakang itu langsung bres, ya tidak tahu. Sampai saya lompat, Pak. Terus nggak ngerti kalau di belakang ada sepeda motor kayak gitu juga nggak ngerti ya, men? Kalau motornya kan saya nggak tahu, tiba-tiba lihat spion udah kegencet. Tuh, sama truknya itu suaranya udah bengar, udah suara keras gitu. Ya, terus saya matiin mesinnya. Ini muat apa ini, Mas? Ini muat kertas. Kertas rokok. Kecelakaan juga mengakibatkan jalur poros Pantura sampai macet karena proses evakuasi korban dan kendaraannya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Upaya penyelundupan ponsel ke dalam roti oleh keluarga narapidana ke Lapas Banyuwangi digagalkan petugas keamanan. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.